Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan dalam program TV One bahwa pesawat tempur yang dimiliki Indonesia saat ini yang bisa operasi tidak lebih dari 20%. Misalnya saat ini Indonesia memiliki total pesawat tempur 50 biji misalnya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk menggempur lawan itu cuma 10. Walaupun Pak Andika berbicara hal ini dalam nuansa politik karena Pak Andika merupakan tim pemenangannya Ganjar Mahfud 03. Tapi kalau kita pikir-pikir, Angkatan Udara Indonesia memang masih mengalami banyak masalah rumit untuk diselesaikan. Selain faktor perawatan itu tadi, ternyata pesawat tempur kita banyak yang sudah berusia tua. Misalnya, Indonesia punya pesawat F-16 dari Amerika, 33 unit kalau nggak salah. Ini usianya lebih dari 30 tahun. Kemudian 16 unit Sukhoi 2730 dari Rusia, usianya hampir 20 tahun. Pesawat lain juga sudah tua seperti Hawk 100-200, usianya lebih dari 25 tahun. Memang pesawat-pesawat tempur yang kita miliki itu usianya sudah tua-tua. Dalam debat Capres kemarin juga disinggung kenapa pemerintah Indonesia rencana beli pesawatnya bekas. Kenapa kok nggak baru? Pertanyaan ini mudah untuk dilontarkan, tapi jawabannya rumit, bahkan rumit sekali. Logika kita, dengan banyaknya pesawat kita saat ini yang untuk merawat saja kurang maksimal, apalagi beli pesawat baru atau buat pesawat baru itu lebih sulit bagi Indonesia. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi ya? Kita akan bahas di video kali ini. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Indonesia sedang gencar-gencarnya memperkuat peralatan militer. Salah satunya adalah pesawat tempur. Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, kalau hanya mengandalkan pesawat saat ini tentu tidak efektif. Kenapa kok SBY waktu itu gencar sekali memperkuat militer? Karena ada tanda-tanda bahaya. Bahaya tersebut seperti masuknya pesawat militer Australia beberapa kali di wilayah teritorial udara Indonesia di sekitar selatan Laut Arafura, atau mungkin F-18 Hornet milik Amerika Serikat yang secara ilegal di atas Pulau Bawean yang berhasil disergap oleh F-16 TNI Angkatan Udara. Hal inilah yang menjadi tanda-tanda bahwa Indonesia mau tidak mau kala itu harus memperkuat kekuatan militer. Apalagi konflik di Laut Cina Selatan saat itu juga memanas, bahkan panasnya itu sampai sekarang ini. Walaupun Indonesia tidak secara langsung konflik dengan Cina, tetapi apabila terjadi konflik di Laut Cina Selatan, pasti merembetnya akan ke Indonesia karena kan jaraknya itu dekat. Lagi-lagi apabila kita sudah mempersiapkan militer dengan lebih baik, maka bisa menatap masa depan dengan siap. Bahasa warung kopinya seperti itulah. Di sisi lain, saat itu Korea Selatan sedang mengadakan proyek pembuatan pesawat tempur generasi 4.0 yang diberi nama KFX, Korean Fighter Experimental. Korea Selatan waktu itu sudah menggandeng Turki dalam proyek ini, tetapi di tengah jalan Turki membatalkan secara sepihak. Turki keluar dari proyek. Oleh karena itu, saat itu Korea Selatan mengajak Indonesia untuk masuk dalam proyek ini. Indonesia yang kala itu ingin meningkatkan militer, ya tentu langsung setuju. Pada 15 Juli 2010, Indonesia secara resmi bergabung dengan Korea Selatan, sehingga proyek yang semula bernama KFX menjadi KFX EFX atau Korea Fighter Experimental Indonesia Fighter Experimental. Kenapa Korea Selatan mengajak Indonesia? Di beberapa berita disebutkan bahwa karena Korea Selatan dengan Indonesia hubungannya baik, telah kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Secara pasti alasan Korea Selatan mengajak Indonesia dalam proyek pembuatan pesawat tempur baru ini saya nggak tahu. Ya, secara pasti itu nggak tahu, tapi dalam berita disebutkan seperti itu. Pembagian kerja dan dana riset dibagi dengan Korea Selatan porsinya lebih besar, yaitu 80%, dan untuk Indonesia cuma 20%. Lalu apa yang didapat Indonesia?
yang didapat Indonesia. Rencananya dengan berhasilnya proyek ini, Indonesia akan mendapat 50 unit pesawat tempur baru KFX IFX ini dan menjadi mitra pemasaran pesawat tempur tersebut. Itu proyek zamannya SBY dan terus dilanjut sampai saat ini, sampai tahun 2024. Sampai sekarang ini proyek ini terus dilanjutkan ya. Lalu apakah di tahun 2024 ini Indonesia sudah mendapatkan pesawat-pesawat itu tadi? Jawabannya ya belum. Mengapa kok bisa belum? Ya karena kan proyeknya belum selesai, bos. Dalam proyek KFX IFX ini, Indonesia dianggap beban oleh beberapa pihak. Kenapa Indonesia dianggap beban? Ya, karena dalam proyek ini Korea Selatan menghabiskan 8,8 triliun won atau sekitar 109,2 triliun rupiah. Dari total tersebut Indonesia hanya menanggung 20% saja ya. Dan ternyata Indonesia keberatan dan menunggak pembayarannya. Tunggakan tersebut hampir 7 triliun rupiah dari 20,3 triliun rupiah yang harus dibayar Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan proyek KFX IFX ini sempat terganggu lantaran ya kesulitan Indonesia dalam membayar. Meskipun demikian, sampai 2022 lalu Indonesia sudah mulai mencicil kewajibannya. Mirisnya lagi, beberapa pihak menyarankan agar Indonesia keluar saja dari proyek KFX IFX karena membebani Korea Selatan. Wah, ini beberapa pihak ini kurang ajar. Tapi kalau kita introspeksi sendiri, ya memang Indonesia kekurangan anggaran, bos. Bahkan Amerika Serikat tidak mau mengirimkan sejumlah teknologi maju yang mereka kuasai seperti radio jammer, radar AESA, dan IRST karena keikutsertaan Indonesia dalam proyek ini. Berita terbaru mengenai proyek ini di tahun 2024 ini dikabarkan Indonesia telah menyiapkan dana 1,25 triliun rupiah untuk KOSER. Jumlah tersebut belum cukup memenuhi komitmen sebelumnya. Dan kabar bahagianya, Indonesia walaupun terseok-seok ini masih terus melanjutkan proyek jet tempur ini yang kini bernama KF-21 Burumai. Jadi pesawat tempur ini sekarang diberi nama KF-21 Burumai. Dan saya selaku pribadi mendukung penuh langkah Indonesia untuk terus melanjutkan proyek ini ya, walaupun terpaan, walaupun berita miring mengenai Indonesia, tapi terus lanjutkan untuk mendapatkan pesawat tempur baru. Kan sayang, Indonesia sudah ikut lama sekali, kalau tiba-tiba dikeluarkan dalam proyek ini, Indonesia malah nggak dapat apa-apa, ya kan? Di sini yang menjadi permasalahan mengapa Indonesia saat ini untuk alat perangnya bisa dikatakan agak tertinggal, yaitu karena keterbatasan anggaran. Erat kaitannya dengan ekonomi. Berarti dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ekonomi dengan kekuatan militer sangat erat hubungannya kan? Nah, ekonomi yang kuat sebuah negara harus memiliki tentara yang kuat untuk melindunginya. Untuk memperkuat tentara dengan membeli persenjataan yang canggih, diperlukan ekonomi yang mapan. Maka kalau kita bicara mengenai persenjataan, kita juga harus meningkatkan ekonomi. Erat hubungannya antara kekuatan militer dengan ekonomi. Negara Cina beberapa puluh tahun lalu jumlah tentara lebih banyak ketimbang jumlah alat senjatanya. Dan sekarang kita tahu sama-sama ya bahwa ekonomi Cina semakin meroket, disusul juga dengan kekuatan militer yang semakin meroket, dan sudah bisa membuat pesawat tempur sendiri walaupun isunya jiplak. Cina juga sudah membuat kapal induk sendiri ya, karena ekonominya kan sudah meroket. Dana untuk riset, dana untuk membuatnya itu ada gitu kan. Di wilayah Asia Tenggara sebagai contoh negara kecil tetangga kita ya, Singapura juga kalau kita perhatikan punya senjata canggih, alat alutsista canggih seperti F-5, F-35, pesawat tempur buatan Amerika. Salah satu pesawat tempur generasi 5 buatan Amerika yang masuk deretan jet tempur tercanggih ya. Singapura itu kuat ya, kuat militer walaupun negara kecil, punya F-35 pesawat tempur canggih itu. Kenapa? Karena ekonominya itu mapan itu.